Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembali Gusti Arya Rakasiwi bersama rekan-rekan saya yaitu ada Mas Dendi Yuliaji dan Mas Titius. Di sini kami akan menyampaikan tentang perbandingan arsitektur komputer RISC dengan CISC. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke materinya ya. Nah, ini teman-teman. RISC yaitu Reduced Instruction Set Computing, yaitu adalah pendekatan desain arsitektur komputer yang fokus pada penggunaan set instruksi yang lebih sederhana. Ada pula filosofi dari RISC ini, yaitu Simplicity Favor Regularity, yang berarti arsitektur harus sederhana dan teratur. Jadi pastinya kalau lebih sederhana dan teratur itu pasti kita mudah memahaminya kan ya. Kemudian pada arsitektur RISC, setiap instruksi diimplementasikan untuk menyelesaikan tugas dasar tertentu dengan efisien. Kemudian ada juga CISC, yaitu Complex Instruction Set Computing, yaitu adalah pendekatan desain arsitektur komputer yang mengizinkan instruksi yang lebih kompleks dan variatif. Jadi dia ini lebih banyak ya teman-teman. Jadi bisa variatif dan lebih kompleks juga tentunya. Arsitektur CISC ini mendorong instruksi-instruksi kompleks yang mampu menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dalam satu instruksi. Jadi dalam satu instruksi itu dia dalam satu perintah dia bisa menyelesaikan eh, tugas-tugas itu secara kompleks, secara lebih variatif gitu loh. Tidak hanya memberikan satu jawaban begitu. Kemudian pada arsitektur CISC, instruksi-instruksi ini memiliki panjang yang bervariasi dan kompleksitas yang tinggi. Ada juga perbandingan singkat, yaitu RISC menekankan pada eksekusi instruksi yang sederhana dan cepat. Untuk CISC sendiri menawarkan instruksi kompleks yang dapat menyelesaikan tugas yang kompleks dalam satu instruksi. Hampir sama tapi agak berbeda ya teman-teman. Dia yang RISC itu instruksinya sederhana aja, terus lebih efisien juga, kemudian lebih cepat pastinya. Tetapi untuk CISC itu dia lebih variatif, lebih kompleks juga gitu dalam satu instruksi. Nah, kita menyajikan ini tentunya untuk menambah pemahaman yang jelas tentang perbedaan RISC dan CISC. C CISC ya. Kemudian kita akan membahas karakteristik, metode, dan implikasi dari masing-masing pendekatan dalam pengelolaan investasi. Kemudian ada juga memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan tentang keunggulan, kelemahan, dan potensi dampak dari pilihan antara RISC dan CISC. Kemudian memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi dan analisis data mempengaruhi pengelolaan investasi dalam konteks RSIC. Kemudian kita akan membahas mendorong refleksi dan diskusi tentang bagaimana pendekatan investasi yang berbeda dalam dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan investor dengan lebih baik. Begitu teman-teman. Kemudian nah ini ada definisi RSIC, yaitu Recursive Systematic Investment Consulting. RSIC adalah pendekatan dalam pengelolaan investasi yang menggunakan pendekatan berbasis matematika dan algoritma untuk menganalisis data pasar dan identifikasi pola atau tren yang kompleks. Metode analisisnya yaitu menggunakan analisis matematis dan algoritma untuk memproses data pasar secara mendalam dan menghasilkan strategis investasi yang optimal.
sehingga eh, bisa menawarkan fleksibilitas strategi yang tinggi karena dapat menyesuaikan strategi investasi yang teratur berdasarkan analisis data terbaru. Jadi selalu eh, menganalisis data-data secara matematis dan algoritma untuk menghasilkan strategi investasi yang sangat optimal. Jadi data-data analisis tersebut adalah yang paling terbaru begitu. Kemudian penggunaan teknologi RSIC memanfaatkan teknologi yang tinggi dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan investasi, dan ini juga memiliki rentang waktu, memiliki pendekatan jangka pendek atau menengah karena kemampuannya untuk menyesuaikan strategi secara cepat dengan perubahan pasar. Yang perubahan pasar pastinya ini kan ya, tiap waktu kadang-kadang berbeda-beda kan, ada yang naik, ada yang turun. Jadi secara secara cepat bisa menyesuaikan perubahan di dalam pasar itu, harga-harga seperti itulah. Kemudian RSIC memungkinkan memiliki resiko yang lebih tinggi karena fleksibilitasnya yang besar dalam menyesuaikan strategi yang dapat menyebabkan pergantian posisi pasar yang cepat. Nah, ini yang seperti saya sebutkan ya barusan. Kemudian memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan investasi yang lainnya karena penggunaan teknologi tinggi dan analisis yang mendalam. Gitu teman-teman. Kemudian setelah ini akan dilanjutkan rekan-rekan saya untuk Mas Titius, saya persilahkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang CISC, Conventional Systematic Investment Consulting. Definisi CISC. CISC adalah pendekatan dalam pengelolaan investasi yang lebih mengandalkan pada metode dan strategi investasi yang sudah umum dan teruji dari waktu ke waktu. Metode analisis CISC cenderung menggunakan metode analisis fundamental dan teknikal yang sudah umum, seperti analisis laporan keuangan perusahaan atau grafik harga historis. Fleksibilitas strategi investasi dalam CISC cenderung lebih statis dan kurang rentan terhadap perubahan karena kurangnya penyesuaian yang sering. Penggunaan teknologi CISC mungkin kurang mengandalkan teknologi dan analisis algoritma dibandingkan dengan RISC dan lebih menekankan pada pengalaman manusia dalam pengelolaan investasi rentang waktu. CISC dapat memiliki pendekatan yang lebih jangka panjang karena kecenderungan untuk mempertahankan strategi yang sama dari waktu ke waktu. Kecenderungan risiko CISC mungkin memiliki risiko yang lebih rendah karena pendekatannya yang lebih konservatif dan kurangnya penyesuaian strategi yang sering
Biaya CISC mungkin memiliki biaya yang lebih rendah karena kurangnya ketergantungan pada teknologi dan analisis yang lebih sederhana. Berikut adalah contoh tabel perbandingan antara RISC dan CIECS-IC. Faktor perbandingan RISC resursive systematic investment consulting. CISC konvensional systematic investment consulting. Definisi: pendekatan berbasis matematika dan algoritma, mengandalkan pada metode dan strategi investasi yang sudah umum dan teruji dari waktu ke waktu. Metode analisis: analisis matematis dan algoritma kompleks. Metode analisis fundamental dan teknikal yang sudah umum. Fleksibilitas strategi tinggi, dapat menyesuaikan strategi secara teratur berdasarkan analisis atau terbaru. Rendah, strategi cenderung lebih statis dan kurang rentan terhadap perubahan. Penggunaan teknologi: memanfaatkan teknologi tinggi dan kecerdasan buatan. Kurang mengandalkan teknologi dan analisis algoritma. Lebih menekankan pada pengalaman manusia. Rentang waktu: pendekatan jangka pendek atau menengah. Pendekatan jangka panjang strategi cenderung dipertahankan dari waktu ke waktu. Kecenderungan risiko lebih tinggi karena fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi. Lebih rendah karena pendekatan yang lebih konservatif. Biaya lebih tinggi karena penggunaan teknologi tinggi dan analisis data yang mendalam. Lebih rendah karena kurangnya ketergantungan pada teknologi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Perkenalan dulu, saya Dandi Yuliasi Pamungkas, NIM 2306120005. Akan melanjutkan pembahasan mengenai studi kasus penerapan RSIC dalam pengelolaan portofolio saham. Deskripsi perusahaan yaitu sebuah perusahaan investasi yang berfokus pada perdagangan saham di pasar modal. Situasinya, perusahaan tersebut ingin meningkatkan kinerja portofolio sahamnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih simetris dan responsif terhadap perubahan pasar. Ada 5 implementasi RSIC. Yang pertama yaitu definisi tujuan dan parameter. Lalu yang kedua pengumpulan data. Yang ketiga analisis data dan pengembangan model. Lalu yang keempat implementasi strategi. Dan yang terakhir evaluasi dan optimalisasi. Yang pertama, definisi tujuan dan parameter, yaitu tim mendefinisikan tujuan investasi jangka panjang serta parameter risiko yang sesuai dengan profil risiko investor. Lalu yang kedua, data pasar saham termasuk harga historis, volume perdagangan, dan indikator pasar lainnya
dikumpulkan secara berkala. Yang ketiga, tim menggunakan algoritma dan menganalisis matematis untuk mengolah data pasar dan mengidentifikasi pola atau tren yang signifikan. Dan model investigasi yang kompleks dikembangkan berdasarkan hasil analisis ini. Yang keempat, strategi investasi yang dihasilkan dari model RSIC diterapkan dalam pengelolaan portofolio saham. Yang kedua, portofolio saham secara teratur diatur ulang atau rekalibrasi berdasarkan hasil analisis terbaru untuk memaksimalkan hasil investasi. Yang kelima, evaluasi dan optimalisasi kinerja portofolio saham dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metrik kinerja yang diterapkan sebelumnya. Yang kedua, strategi investasi dan model RSIC dioptimalkan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja portofolio. Lalu berikutnya ada studi kasus penerapan CSIC dalam portofolio reksadana saham. Ada 4, yaitu pemilihan saham dan diversifikasi portofolio. Yang kedua, penetapan strategi investasi. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Dan yang keempat, pemantauan dan penyesuaian. Dengan hasilnya, dengan menerapkan CSIC, perusahaan berhasil memberi solusi investasi yang stabil dan terukur untuk klien-klien mereka, terutama mereka yang memiliki profil risiko konservatif. Dan pendekatan konvensional dalam pengelolaan investasi telah membantu perusahaan mencapai hasil yang konsisten dengan ekspektasi klien dan memberikan mereka keyakinan dalam pengelolaan kekayaan mereka. Pilihan antara RSIC dan CSIC bergantung pada kebutuhan, preferensi, dan profil risiko investor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pilihan investor. Yang pertama, tujuan investasi. Yang kedua, profil risiko. Yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman. Dan lalu yang terakhir, ketersediaan sumber daya. Dalam penutupan, mari kita tinjau kembali apa yang telah kita pelajari tentang RSIC dan CSIC dalam pengelolaan investasi. RSIC (Research Systematic Investment Consulting) adalah pendekatan yang menggunakan analisis matematis dan algoritma kompleks untuk mengelola investasi dengan responsif terhadap perubahan pasar. Lalu CSIC, Conventional Systematic Investment Consulting, mengandalkan pada metode dan strategi investasi yang sudah umum dan teruji dari waktu ke waktu dengan pendekatan yang lebih konservatif. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. RSIC menawarkan fleksibilitas dan potensi pengembalian yang tinggi, sementara CSIC menjanjikan stabilitas dan kepercayaan jangka panjang. Pilihan antara RSIC dan CSIC tergantung pada kebutuhan, preferensi, dan profil risiko masing-masing investor. Penting untuk memahami tujuan investasi Anda serta toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami Gusti Arya dan Dendi Yuliaji Pamungkas mengucapkan terima kasih.